Di antara manusia yang yaqul ana salafi, tapi akhlaknya, mannernya, ta'amulu, cara dia bermuamalah, tariqah akhdhi wa raddih, apa yang dia bela dan apa yang dia bantah, itu jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita masih di yang unsur ke rabi', yang keempat. Berbicara tentang ya bentuk-bentuk penyimpangan akidah dan manhajiyah. Ya, Syekh di bab ini berbicara tentang nilai-nilai yang pada dasarnya diajarkan di dalam syariat Islam. Namun difahami dan diterapkan di lapangan keliru. Berangkat dari kekurang ilmuan, kesalahpahaman atau penyimpangan orang yang si pelakunya. Ya. Kemarin kita jelaskan ya bahwasanya juga Syekh berkata bahwa firqah-firqah yang kita baca di dalam buku-buku firaq, buku-buku tentang firqah-firqah di dalam Islam, okay? Bahwasanya firqah-firqah tersebut la zalu ilal yaumi qaimin, masih ada sampai zaman sekarang. Jangan kita kira bahwasanya itu hanya terjadi di sejarah, kemudian ideas mereka hilang totally. Enggak, itu masih ada sampai sekarang. Dibawa oleh para dai-dai mereka. Ya. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, ya kan? Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain itu ada sampai sekarang. Pemikiran-pemikiran demikian di barisan kaum muslimin, ya. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era ini adalah di mana keliaran di dalam berpemikiran, seseorang membawakan pemikiran Mu'tazilah kah atau Jahmiyah kah, namun dengan nama pembaharuan agama, dengan nama al-islah, dengan nama reformasi, ya. Dengan nama reformasi mereka membawakan ya pemahaman ala Khawarij. Tuh, dengan nama reformasi mereka membawakan gerakan Khawarij di umat ini. Ya. Kemudian tasawuf yang menyimpang, ya, tasawuf yang pada awalnya maknanya adalah tentang zuhud di dunia dan mensedikitkan diri dari nikmat-nikmat dunia, okay, menjadi sebuah pemahaman yang menyimpang bahkan sampai titik seseorang ya menjadi sangat menyimpang pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang penuh dengan bid'ah yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akidah-akidah yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga pemahaman irja yang menyebar di antara para manusia. Ya. Yaitu kita lihat mereka ketika kita sarankan atau kita serukan kepada bentuk penerapan syariat Islam, maka mereka menentangnya dan tidak mengakui kekurangan mereka. Mereka menentangnya dan berkata bahwasanya sesungguhnya keimanan di dalam hati. Ketika kita seru mereka untuk melaksanakan sholat, menunaikan puasa, mereka membantahnya dan berkata sesungguhnya al-iman fil qalb. Iman ini yang penting di hati. Gitu. Kita seru mereka untuk pakai jilbab, misalnya. Yang penting hatinya dulu dijilbabin, katanya begitu. Ketika kita seru mereka juga, di antara penyimpangan yang ada adalah jihad-jihad, syariat jihad yang memang pada dasarnya diajarkan di dalam syariat Islam dengan qawaid dan dhawabitnya sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jihad adalah menjadi sebuah gerakan yang maknanya adalah peledakan-peledakan di fasilitas-fasilitas umum. Teror kepada kaum muslimin, memerangi dan menumpahkan darah kafir kalaupun mereka adalah kafir yang haram untuk ditumpahkan darahnya, ya, baik zimmi, muahad ataupun musta'man. Ini makna jihad yang ada sekarang. Tuh lihat, berubah pemaham mafahim
taghayyarat. Yani norma-norma yang memahaminya keliru dan menerapkannya keliru. Ya. Kemudian juga telah kita katakan di antara penyimpangan yang ada adalah memahami tauhid rububiyah sebagai tauhid uluhiyah. Yani seseorang yang baru sampai kepada kesimpulan bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala Tuhan pencipta alam, langsung kita hukumi dia beriman dan bertauhid. Padahal itu baru sampai tauhid rububiyah. Ya, belumlah dia kita hitung sebagai seorang muwahhid hanya karena mengakui bahwasanya Allah Tuhan pencipta semesta alam. Ya. Kemudian juga konsep wala dan bara. Ya, wala dan bara yang ada dan diterapkan sekarang adalah ketika seseorang senantiasa memerangi dan menteror kafir dan orang-orang yang mereka kafirkan. Loh, itu adalah bentuk loyalitas kepada Islam. Katanya demikian. Ya, senantiasa melakukan peperangan dengan bentuk apapun, pada waktu kapanpun dengan kafir. Padahal belum terpenuhi syarat-syarat peperangan. Dengan ini mereka ucapkan wala dan bara. Ya. Dan seterusnya. Penyimpangan-penyimpangan demikian yang terjadi di antara umat. Ya. Dan akhirnya berangkat dari situ, negeri-negeri yang kemudian mereka menggunakan hukum lain selain hukum Allah, atau mungkin negeri yang menerapkan hukum Allah, namun mereka menerima embassy dari negeri kafir, okay? Langsunglah mereka hukumi kafir, dikarenakan apa? Tidak berlepas diri dari kafir, katanya begitu. Ya, ini yang terjadi. Nilai-nilai yang pada dasarnya benar diajarkan di dalam syariat Islam, namun pemahamannya disimpangkan dan diterapkan secara sembarangan, ya, serampangan. Dan akhirnya madarat yang besar yang terjadi yang mengenai semua umat Islam. Tidaklah Islam dikenal kecuali sebagai kaum yang suka keluar pakai baju putih ramai-ramai berjemur ambil sambit-sambitan. Ini yang dikenal oleh kafir tentang Islam. Sehingga kita menegaskan yang hak dan mengingkari kekeliruan mereka, barulah mereka pada berkata, oh masih ada ustadz yang begini toh. Kirain semua Islam begitu, alhamdulillah toh. Ungkapan-ungkapan demikian terjadi dari non-muslim. Dikarenakan apa? Dikarenakan umumnya mereka melihat kaum muslimin melakukan hal demikian dan mereka meneriakkan nama Islam dan seolah-olah mewakili semua kaum muslimin. Ya? Dan kaum muslimin yang lain yang tidak menyetujui mereka takut untuk mengingkari mereka. Kenapa? Karena teror. Karena massa, karena beringas. Karena batasan-batasan norma yang tak ada pada mereka. Mereka memilih untuk diam daripada mengucapkan dan mengingkari kekeliruan yang ada. Ya, ini yang terjadi di era-era sekarang. Kemarin kita sampai perkataan Syekh Hafizahullah tentang hal ini. Kemudian di halaman yang 15, okay? Di baris yang keempat, setelah koma, Syekh kemudian menyebutkan Hafizahullah, ahdatsu indana fil qarnainil akhirah bid'ah ma kanat fil usuril ula, wa hiya bid'ah al-hizbiyah. Terjadi pada 2 abad terakhir di masa kita ini, di 2 abad terakhir, bid'ah baru yang pada zaman dulu bid'ah ini nggak ada. Bid'ah demikian tidak ada di zaman-zaman terdahulu. Wahiyya bid'ah al-hizbiyah, yaitu bid'ah apa? Hizbiyah. Okay? Ansha'u syai'an ismahul jama'at al-islamiyah. Di antara bentuknya adalah di mana mereka membentuk sebuah tren baru, yaitu apa? Mendirikan ormas-ormas Islami. Oke? Jama'at Islamiyah, jamaah-jamaah Islamiyah, ormas-ormas Islami, ya. Dan langsung mereka mengaku dan menyerukan bahwasanya ormas-ormas tersebutlah annahu illa yukhdim ad-din. Tuh, illa, tulisan illa di sini ini alamiah. Oke, untuk yang baca bahasa Arabnya, illa nanti kalian sering ketemu illa di sini artinya allazi. Itu artinya alladhi. Itu alladhi. Ya, di bahasa Amiyah alladhi. Cuma demikian Syekh Bazmul suka nyampur. Oke? Sara yajurrun nas annahu illa yukhdim ad-din. Kemudian mereka mengiklankan dan menyerukan kepada manusia dengan gerakan dan aktivitas-aktivitas mereka seolah-olah mereka lah yang pada dasarnya membela agama dan membela Islam dengan aktivitas-aktivitas mereka ini.
Wa yaqul bil amal al-islami alaihi ay yadkhul fil jamaah al-islamiyah. Wa yaqumu bil amal al-islami, dan mereka yang adalah orang-orang yang mendirikan ya praktek-praktek keislaman pada dasarnya. Alaihi ay yadkhul fil jamaah al-islamiyah, dan siapapun yang mau mempraktekkan keislaman maka dia harus masuk ke dalam ormas-ormas Islami yang ada. Katanya demikian. Bal ana takallam ma'i ba'd ad-du'at al-ma'rufun min ashab hadhihi al-ittijahat. Bahkan aku sendiri, kata Syekh, pernah berbicara dengan para tokoh-tokoh yang terkenal, okay, memiliki pemahaman demikian min sanawat tawilah, sejak bertahun-tahun lalu, yuqarrir annahu la yumkin khidmat ad-din, di mana tokoh-tokoh tersebut mengatakan bahwasanya tidak mungkin kita menolong agama, membangun agama, mendirikan agama, walad da'wah, tidak mungkin juga kita menyeru manusia kepada agama, illa min khilal al-indimam ila jamaah, kecuali dengan cara kita harus bergabung kepada ormas. Nggak bisa seseorang menyerukan agama, menerapkan agama pada dirinya kecuali dengan cara bergabung kepada gerakan-gerakan organisasi keislaman demikian. La budda an takuna udwan fi jamaah. Kau harus menjadi salah seorang di antara anggota jamaah. Min gal hadzal kalam. Tuh, siapa yang mengatakan perkataan ini? Ini bantahan dari Syekh. Huwa yuqarrir hadhi. Dia dan orang-orang sejenisnya menegaskan ide demikian. Hadhihi fikrah muntashirah hatta ba'dhum allaf risalah. Dan ide ini begitu menyebar di antara para kaum muslimin di era ini. Bahkan di antara mereka ada yang menulis ya, buku yang judulnya Daruratul Amal. Ya, keharusan bergerak bersama al-jamaah al-islamiyah darurah. Keharusan untuk bergerak bersama ormas-ormas Islam. Bergabung bersama ormas-ormas Islam. Darurah syar'iyah la budda minha yaqul. Bahwasanya darurat ini adalah darurat yang sifatnya syar'i. Ya. Ish hadha, tuh ish. Apalah ini? Hakadha asbah tasawwur. Demikianlah jadinya bayangan manusia, imajinasi manusia tentang Islamnya rusak udah. Hadha mafhum wa udkhilat hadhihi al-fikrah asbah ayyu insanin laysat lahu jama'ah huwa ghairna, nahnu syai' wa huwa syai'. Akhirnya membawa mereka kepada pengeksklusivisman kelompok mereka. Ketika mereka melihat seorang muslim, kalau mereka muslim tersebut tidak masuk ke dalam jamaah mereka, tidak tercatat namanya ke dalam ormas mereka, maka mereka bukan golongan kita. Kita sendiri dan mereka sendiri. Al-muslim al-adi alladhi yusalli wa yasum. Seorang muslim biasa yang dia juga salat, dia berpuasa, wa yahij, dia berhaji, wa yattaqillah fi baitih, dan dia bertakwa kepada Allah sebisa mungkin di dalam rumahnya, wa ahli, bertakwa kepada Allah kepada keluarganya, wa iyalih, kepada anak-anaknya, yadur al-luqmah al-halal. Mereka pun keluar mencari nafkah, makanan yang halal. Wa mashi fi darbih miskin, dan dia terus menjalankan kegiatannya demikian, miskin, kasihan, tuh miskin artinya kasihan. Wa idza ihtaja mas'alah sa'ala al-alim, dan muslim demikian apabila pengen tahu tentang sebuah permasalahan, dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, wa raja, dan dia mengikuti pendapat ahli ilmu tersebut. Hadza ma huwa fi jamaah, maka dikatakan ini muslim demikian, dia tidak termasuk di dalam organisasi kita, ma huwa ma'ana. Kalau gitu dia tidak termasuk dari golongan kita. Ya? Hadza ma nusa'idu. Yang kayak gini enggak usah kita tolongin. Soalnya apa? Bukan tim kita, bukan kelompok kita. Bukan firqah kita. Lau ihna wasalna liwizarah liwadhifah, misalnya kita masuk ke dalam sebuah wazifah, yakni menjadi pegawai pada sebuah company, katakan. Sar tahta yadina tawdhif hadha ma nuwadhifu, dan kemudian kita memiliki kuasa untuk mencari pegawai, maka kita tidak akan memilih seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Lah, kita hanya akan memilih orang-orang yang ada di dalam kelompok dan organisasi kita saja. Tuh. Ini hizbiyah. Bertahazzub. Ya? Lau ja'na wahid jahil ami bas 'udhu 'indana fil jamaah, andai saja datang pada kita seorang jahil, tapi dia anggota di dalam ormas kita, hada aula min hada, maka ini akan lebih kita utamakan untuk kita berikan jabatan daripada seorang muslim yang bertakwa kepada Allah tapi dia nggak berada di dalam kelompok kita. Ini yang terjadi.
Nudkhil hadha wa nukhrij hadha. Yang ini kita masukin, yang ono kita tolak. Hadha ma'ana, hadha mu ma'ana. Mu yakni laisa. Mu di sini artinya laisa. Ma huwa. Tuh, mu. Singkatan dari ma huwa. Ya. Kadza asbah hadha al-inhiraf wa taghayyur min al-inhiraf. Demikianlah terjadi penyimpangan-penyimpangan demikian. Ya. Di antara bentuk hizbiyah ikhwan rahimakumullah perlu diketahui. Di mana seseorang intinya dari yang diungkapkan Syekh membangun wala dan bara, akhirnya efeknya lebih jauh setelah dia membentuk hizibnya, kelompoknya. Akhirnya wala dan bara, loyalitas dan keberlepasan diri hanya kepada kelompoknya, bukan lagi kepada usul-usul akidah yang hak. Maka di antara pernyataan ulama ditanya, bolehkah pada dasarnya mendirikan organisasi-organisasi dan lain-lain? Demikian. Ditanya para ulama nih, hukumnya mendirikan organisasi itu gimana sih sebenarnya? Oke? Maka jawaban para ulama adalah, apabila amal islami yang bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan kecuali di bawah nama organisasi tertentu, emang harus demikian, oke? Maka pada saat itu boleh, sekedar untuk itu. Seperti misalnya, sebuah kaum yang mau mendirikan sekolahan. Mereka harus punya Tuh, nggak bisa kita pribadi nampung, terima duit miliar-miliaran dengan nama pribadi, ini ribet nih. Mesti punya yayasan. Nah, untuk itu maka boleh. Tapi untuk hal-hal lain yang toh bisa dilakukan tanpa mendirikan jamaah, tanpa mendirikan organisasi tersendiri, maka nggak usah dilakukan. Dikarenakan apa? Efeknya adalah nanti akan membawa kepada hizbiyah demikian. Di mana penilaian benar atau salah adalah sesuai dengan kelompoknya apa enggak. Tuh. Bukan lagi kepada usul. Diuji seseorang yang berada di dalam. Bagaimana apabila jamaah yang dia berada di dalamnya jelas, mengatakan, menyerukan penyimpangan pada usul di antara usul-usul Islam. Tuh, di situ diuji kan kesetiaan kita kepada Islam, kepada Islam dan usul-usul Islam atau kepada organisasimu. Nah, seorang hizbi dia akan apa? Akan membenarkan kekeliruan ini dengan 1000 hujjah. Dengan 1000 hujjah. Kenapa? Karena dia dari bagian ini. Loyalitasnya ke situ, tuh walaknya, tuh loyalnya. Kemudian bara, berlepas dirinya. Apabila ada kelompok lain atau individu lain yang mengkritisi jamaah ini pada kekurangannya dan kritikannya itu hak berangkat dari dalil, maka kritikan hak ini akan dia bantah. Kenapa? Karena kontraproduktif dengan nama jamaahnya. Tuh. Ini hizbiyah. Udah jelas sahibnya di dalam satu jamaah tukang celah-celah pemerintah. Misalnya, fix. Sahib dia. Dan dia tahu ini tukang celah-celah pemerintah. Itu usul apa furu? Dia Ahlus Sunnah. Oke, yang ngaji di sini insya Allah tahu itu usul ya. Udah jelas nih. Di situ terdapat orang-orang yang menyeru kepada mencela penguasa, memupuk kebencian masyarakat kepada penguasa, berbicara tentang politik, berbicara tentang fitnah-fitnah yang akhirnya merusak nama baik penguasa dan lain-lain. Tapi dia sekelompok. Seseorang yang wala dan baroknya untuk hak, maka dia akan meninggalkan kelompok itu. Harusnya. Ini yang ada apa? Malah dia akan membelanya dengan membuat kaidah-kaidah yang bikin burem kaidah-kaidah demikian di antara para penuntut ilmu. Dia bikin tulisan-tulisan untuk membela kenapa? Sohibnya. Dia akan menyerang dan menyalahkan orang yang offense kepadanya. Tapi di satu waktu dia nggak mengkritisi sohibnya. Nggak menegaskan pengingkarannya kepada kekeliruan sohibnya. Tuh. Ini namanya hizbiyah. Hati-hati. Dan saya ngezahir mereka seringkali seolah-olah mereka di atas sunnah. Udah jelas melakukan tindakan-tindakan yang udah bukan ranah lagi ijtihad kekeliruannya. Organisasinya misalnya membantu gerakan masyarakat dalam rangka menghina, mencela, memaki penguasa di jalanan turun. Tuh, ini terjadi gak? Udah jelas tuh. Harusnya apa? Seseorang yang emang wala dan bara yang buat hak, dia akan berlepas diri dari organisasi itu. Aturan. Cuman disitulah lemahnya manusia. Ada ikatan emosional yang bikin remah. Ikatan-ikatan emosional entah sejarah, belajar bareng, satu alma mater. Ini akan melemahkan seseorang untuk mengingkari kekeliruan yang ada. Ya, menjadi ujian bagi
orang. Ma'adzallah. Ini hizbiyah yang terjadi. Akhirnya sar yatahazzabun. Akhirnya manusia berkelompok-kelompok dikarenakan apa? Dikarenakan hal demikian. Berangkat dari membuat kelompok tanpa darurat, tanpa ada kebutuhan tanpa ada kebutuhan mendesak, akhirnya apa? Membawa kelompok ini kepada penyimpangan-penyimpangan dan kemudian penyimpangan dan toleransi yang ada pada kelompok tersebut kepada penyimpangan yang dilakukan oleh kelompoknya. Ya, ini tahazzub namanya. Ya. Di antara bentuk tahazzub juga adalah ketika kebenaran dipatokkan pada kelompok tertentu atau person tertentu. Nah, itu tahazzub juga. Seseorang boleh kita belajar kepadanya, mengaguminya. Boleh? Boleh. Dengan ilmunya yang ada boleh? Boleh. Zen. Tapi ketika dia mendapatkan dalil, keterangan yang jelas bahwasanya yang datang darinya adalah keliru, maka seseorang di situ diuji. Dia akan membenarkan kekeliruannya, yakni membela kekeliruan si orang yang diikutinya ini, atau menerima kebenaran yang disampaikannya. Nah, itu diuji tuh orang tuh. Jadi loyalitas kita itu kepada usul dan qawaid yang hak, bukan kepada person, bukan kepada organisasi, bukan, nggak boleh. Boleh secara umum kita mengagungkan seseorang, boleh. Tapi apakah maknanya kemudian seorang ahlus sunnah yang mengagumi seseorang, maknanya kemudian menegaskan bahwasanya semua hal yang datang dari dia salah dan semua hal yang kontra dengan dia adalah batil? Lah, kalau gitu dia meyakini kemaksumannya. No. Ini tahazzub juga, bentuk tahazzub. Ya? Nanti ada pembahasan lagi bagaimana menilai sebuah kesalahan. Kesalahannya dari sisi apa? Siapa yang mengatakan? Tuh, ini kan panjang lagi pembahasannya. Apakah kesalahannya pada perkara yang sifatnya ijtihadiyah? Apakah juga kesalahannya pada sifatnya hal yang teknis atau hakikat perkaranya? Tuh. Kemudian yang mengatakan dan mengucapkan kesalahan ini. Apakah orang yang terkenal selama ini menegaskan sunnah dan mengingkari bid'ah dan ahlinya? Atau emang orang yang selama ini jelas-jelasan berada pada usul yang bertentangan dengan ahlus sunnah? Tuh, ini beda-beda lagi nih. Ini panjang lagi urusannya. Ya? Ala kulli hal, Syekh Hafizahullah berkata bahwasanya inilah di masa ini di 2 abad terakhir terjadilah bentuk bid'ah baru yang tidak ada di abad-abad sebelumnya, yaitu bid'ah al-hizbiyah. Ya, umur hasalat al-intima' ila al-watan, al-intima' ila al-watan, al-wataniyah, intima'uk liwatanik khasah idza kan daulah islamiyah, al-intima' ila al-watan, idza kan daulah islamiyah asbah inda ba'd an-nas al-wataniyah tusawi al-wathaniyah. Di antara penyimpangan yang ada adalah ketika seseorang berafiliasi kepada negaranya sendiri, khususnya apabila memang negaranya juga negara Islam. Mau Islam atau negara kafir. Ketika seseorang mencintai kebaikan bagi negaranya, menjaga negaranya, berafiliasi kepada negaranya. Atau bahasa sekarang dibilang dengan nama nasionalisme. Nah, pemahaman demikian, nasionalisme ini jadilah yang disebut wathaniyah. Wathaniyah yakni di antara pemahaman-pemahaman yang sifatnya menuhankan berhala. Menuhankan berhala. Tuh. Ini di antara kekeliruan yang terjadi. Ya, di mana seorang muslim mereka katakan, oleh sebagian kaum katakan, tidak boleh mencintai negerinya sendiri, tidak boleh memiliki rasa kecintaan kepada negerinya sendiri. Tuh. Asbah inda ba'din nas anna intima'ak ya muslim li watanik, bagi sebagian manusia. Ya. Jadi bahwasanya ketika kau berafiliasi kepada negerimu, yakni maknanya adalah engkau kembali kepada mabda' jahiliyah, kembali kepada nilai-nilai dan praktek-praktek jahiliyah, katanya begitu. Ya? Hadza ghalat, ini adalah pemahaman yang salah. Min gal hadzal kalam. Siapa yang bilang begitu? Tuh. Ya. Iqra'u kutub al-fiqh kulliha. Baca semua buku-buku fikih. Kulla kutubil fiqh tad'u ilal jihad. Pasti kau akan temukan semua buku-buku fikih menyeru kepada jihad himayatan lil watan, sebagai bentuk penjagaan kita kepada negara kita. Wa tujibuhu fardu ain ala ahli balad idza dahamaha adu kafir. Bahkan kewajiban jihad menjadi fardu ain pada anggota negeri, pada penduduk negeri apabila
dalam keadaan defense, diserang oleh musuh. No. Jihadud dafa', jihad defense. Alaysa huwa min ajli himayat watan? Bukankah itu jelas tujuannya adalah demi menjaga negara kita, wa bilad al-Islam, demi menjaga negeri Islam dan kaum muslimin? Mau kau katakan seseorang yang melaksanakan syariat jihad menjaga negerinya, dia adalah seorang jahiliyah? Demikian? Anta ايش بك لما تقول لي الوطنية وثنية؟ أنت ما تبغاني أنتمي لوطني؟ Engkau ini kenapa kau bisa sampai berkata bahwasanya nasionalismeku kepada negeriku adalah wathaniyah, pemahaman yang kembali kepada keberhalaan, demikian. Apakah kau tidak mau aku membela negeriku? Maksudmu demikian? Asbaha hifdzal bai'ah wal ahad li waliyil amr asbah inda ba'din nas jasusiyah. Tuh, itu penyimpangan yang terjadi. Bahwasanya seorang muslim tidak boleh sama sekali mengikuti atau membela negaranya, membela negaranya dan mencintai negaranya, mencintai kebaikan untuk negaranya dan lain-lain, ini diharamkan 100%, dan bahwasanya dia harus mencintai hanya keislamannya saja dan lain-lain. Lah, enggak demikian. Bentuk cinta kita kepada keislaman adalah kita mencintai negara kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita dapat merealisasikan nilai-nilai keislaman di negara kita. Tuh. Maka kita akan mencintai negara kita, dan cinta negara adalah sebuah fitrah yang ada pada manusia. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam jelas dia berkata kepada Mekah, wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, engkau adalah bumi yang paling, muka bumi, spot yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharaj. Demi Allah, kalau bukan karena aku dikeluarkan darimu, aku tak akan keluar. Yani aku terusir darimu, dari Mekah, maka aku tak akan keluar. Ini ungkapan cinta nggak dari Rasul kepada Mekah? Pada saat itu Mekah adalah negeri kafir, belum negeri Islam. Berarti seorang manusia mencintai negerinya, tumpah tanah darahnya. Tumpah darahnya, tanah tumpah darahnya. Apakah itu jahiliyah? Lah, kalaupun negerinya negeri kafir, tidak salah dia mencintai kebaikan untuk negaranya. Oke? Ini yang kita bahas kemarin di nasionalisme ahlus sunnah. Ya. Tapi buat sebagian kaum, katanya itu adalah qaumiyah. Qaumiyah yakni seruan-seruan jahiliyah. Mereka ini salah memahami makna qaumiyah yang diharamkan oleh para ulama. Qaumiyah yang diharamkan kekauman, akhirnya artinya kekauman. Nah, kekaumiyah demikian, di situ terdapat unsur wala dan baroknya kepada kaumnya, bukan kepada hak. Ini yang akhirnya dengan bahasa sekarang diterjemahkan dengan nama rasisme. Nasionalisme juga demikian. Kalau dengan nama cinta negara akhirnya kita melanggar usul-usul qawaid dan dhawabit syariah, maka nasionalisme demikian adalah haram. Tapi apakah maknanya nasionalisme dengan semua bentuknya haram? Loh, selama sesuai dengan usul dan qawaid dan dhawabit syariah, maka pada tempatnya. Pas, udah. Sebagaimana istilah-istilah yang ada. Difahami dan ditempatkan pada tempatnya. Adapun kalau udah sampai titik rasisme, maka itu udah kaumiyah. Di situ masuk asabiyah dan lain-lain. Ta'assub kepada kaumnya. Hak dan batil adalah apa yang dikatakan kaumku. Tuh, iya itu masalah. Jelas. Adapun kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita adalah kita mengingkari orang-orang yang hidup juga di negeri kita. Dikarenakan tindakan mereka membawakan madarat bagi negara kita. Nah, ini bentuk cinta kita nggak? Kita ingkari mereka yang melakukan pergerakan yang akan merusak keamanan negara kita. Nah, kita ingkari mereka. Nah, ini bentuk cinta kita kepada negara kita. Ketika penduduk yang melakukan kesalahan, maka kita katakan salah. Ini bentuk rahmat kita. Tidak kita biarkan mereka dalam kesalahan. Kita ingkari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, kemungkaran. Kita ingkari. Ini bentuk kecintaan seseorang, nasionalisme seseorang kepada negerinya. Namun sebagian kaum salah memahaminya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran harakiyah, pergerakan dan lain-lain. Akhirnya sampai titik mengharamkan nasionalisme dalam artian bentuk cinta kebaikan bagi negeri 100%. Ini kekeliruan cara memahami. Memahami. Ya. Kemudian diantara juga kekeliruan yang terjadi. Asbah hifdzal bai'ah. Menjaga bai'at. Menjaga bai'at ya nih. Menjaga loyalitas kita kepada penguasa yang ada. Itu.
Menjaga bai'at wal ahad li waliyil amr, menjaga loyalitas kita kepada penguasa yang ada. Ini maknanya di era ini menjadi jasusiyah. Oh, intel dia sih. Tuh, begitu. Mata-mata. Ini Syekh Bazmul loh. Anda cuma nerjemahin loh ini. Hadza madsus. Oh, itu tuh mata-mata dimasukin ke kelompok kita. Nanti dia akan laporin tindakan dan perkataan-perkataan kita. Kenapa? Karena kita menjaga pemerintah kita. Karena kita melarang manusia untuk mencela-celanya. Oh, dia mata-mata, penjilat, dan semua semua julukan-julukan buruk yang lain. Bagi orang yang menjaga baiatnya kepada penguasa. Hadza mabahith. Dia intel. Leish, kenapa demikian? Li'annahu ma yarda al-kalam an waliyil amr. Soalnya dia nggak pernah meridhai ada orang yang mencela penguasa. Bisu, membicarakan keburukan penguasa. Yanha an hadha, dia senantiasa melarang hal tersebut, maka fix dia adalah seorang mabahith, spies. Mabahith, mata-mata. Mata-mata pemerintah. Hadha jasus, katanya. Jasus. Ya, hadha madsus bainakum, hati-hati. Dia ini intel yang dimasukin ke golongan kalian, ya syabab, hati-hati, katanya begitu. Hadha khilaf manhaj salaf. Sungguh, pemikiran demikian bertentangan dengan konsep salaf. Ya? Hadha jasus asbah jasusiyah. Fulan minal masyayikh li'annahu yanha an yatakallam an-nas fi hadzal mawdu'. Di antara syekh-syekh yang ada, di antara ahli ilmu dan dai yang ada, dia itu adalah seorang intel pemerintah. Kenapa? Dia senantiasa melarang manusia untuk mencela-cela pemerintah. Berarti dia intelnya pemerintah. Di belakang dia nih ada pemerintah dengan badan-badan dan kekuatannya. Katanya demikian. Ya, padahal pemerintah nggak tahu bro, kita dibully, kita disiksa, nggak dibelain sama pemerintah. Dia utang dibayarin gitu sama pemerintah. Kagak. Ini akidah wallah. Bukan dengan itu kita menyerukan kepada dunia, mencari dunia. Ya. Hadza min kibarihim, katanya. Itu tuh pentolan-pentolan intel pemerintah. Intabihu minhum, hati-hati dari yang kayak begitu, katanya. Kullul lemashin, tuh semua orang yang berjalan semua orang yang berjalan dan ngaji sama syekh itu, katanya jamiyah, dia adalah kelompok jamiyah. Jamiyah nih, syuf rahimahullah Syekh Aman Al-Jami. Syekh Aman Al-Jami di antara dai yang menyerukan kepada manhaj salaf di era ini, terakhir-terakhir ini. Okay? Dan begitu tegas mengingkari pengingkaran dan penyimpangan di atas manhaj salaf. Okay? Tapi akhirnya menjadi julukan. Setiap orang yang mengikuti pemahaman yang diajarkan Syekh Muhammad Aman Al-Jami menjadi kelompok namanya Jamiyah. Padahal yang diajarkan adalah konsep salaf. No. Sama seperti zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dibilanglah pengikutnya Wahabi. Ya, begitu. Ya, ini yang terjadi. Syekh Muhammad bin Aman Al-Jami habis nggak tuh dosanya tuh? Dicela-cela sama haraki, sama ahli bid'ah dari zaman ke zaman. Habis nggak tuh dosanya? Wallah honor itu, honor, syaraf, kehormatan itu. Yaqul innahu jami, dia ini pengikut jamiyah itu. Hadza ma'ahum, hati-hati, intabihu, hati-hati dari yang kayak begitu. Lihat pemahaman yang menyimpang di era ini. Kemudian di antara pemahaman yang menyimpang, an-nizam al-malaki, apa? Nizam al-malaki, apa? Monarki, kerajaan, monarki, oke? Kerajaan fil Islam, di dalam Islam, annahu yarith walad al-malik atau akh al-malik al-hukm min ba'di asbah al-ba'd ya'riduhu ala annahu nizam laysa nizaman syar'iyan wa hadha batil, hadha ghalat. Min gal, tuh, man qal. Bahasanya Syekh. Okay? Tentang gaya pemerintahan dengan bentuk monarki kerajaan. Di mana seorang raja mewariskan kuasa kepada anaknya kah? Atau kepada saudaranya kah? Untuk berkuasa sepeninggalnya. Okay? Sebagian manusia mencela bentuk pemerintahan demikian.
Dan mereka mengatakan bahwasanya bentuk pemerintahan demikian bukanlah bentuk pemerintahan yang syar'i dan batil. Katanya gitu. Tidak boleh ditaati dan tidak sah kepemimpinannya. Kenapa? Itu batil dan tidak syar'i. Hadza ghalat. Ini pemahaman salah. Siapa yang bilang demikian? Maknanya apa? Berarti kerajaan di dalam syariat Islam syar'i. Ya? Idza kan ahlus sunnah wal jamaah. Oke, diberikan penjelasan sedikit oleh Syekh Bazmul hafizahullah. Idza kan ahlus sunnah wal jamaah yarawna inqadal wilayati idza ajma'an nasu 'alaiha. Tuh, apabila para ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya kekuasaan itu resmi apabila disepakati oleh para manusia, yakni orang yang berada di bawahnya, fi man taghallaba ala ahli baladin aw ala ahli jihatin wa aqam fihim syar'a Allah, famin bab aula ma yarawna sihhatan iqadiha bil wilayah bil warathah sawa lil abna aw lil ikhwan min bab aula. Ya. Nih, Ahlus Sunnah ini kan berpendapat bahwasanya apabila seseorang berhasil bergerak nih, oke, dia bergerak, menggulingkan penguasa yang ada. Oke, salah nggak dia? Salah. Tapi dia berhasil menggulingkan penguasa yang ada, kemudian dia berhasil mencapai tampuk kekuasaan, maka Ahlus Sunnah itu bersepakat bahwasanya sudah kekuasaannya itu sah dan dia punya hak sebagai penguasa untuk disabarin, didengerin, ditaatin. Tuh, ini Ahlus Sunnah. Kalaupun dengan cara berdarah, kalaupun dengan cara berdarah. Kemarin kita jelaskan kan? Kenapa? Karena kalau kita nggak terima, kemudian kita bergerak, kita gulingin lagi. Ntar dia nggak terima lagi, bergerak, gulingin lagi. Rantai darah ini, rantai pertumpahan darah ini kelar gak? Sementara negara kafir udah pada maju, kita masih berebutan kursi. Iya gak? Sudah, jelas ketika dia bisa menggulingkan kekuasaan yang ada, berarti dia punya quwwah wa mana'ah, dia punya kekuatan, dia punya power. Nah, dialah yang berhak memang untuk didengar dan ditaati. Hentikan semua gerakan, dengar dan taati. Tuh, dengan cara yang kalaupun dengan cara apalagi dengan cara yang mungkin sebagian manusia menuduhkan itu kecurangan. Kalaupun dengan cara yang zalim berhasil menumpas dan menjatuhkan kekuasaan yang ada, susah. Dari situ Ahlus Sunnah melihat bahwasanya khilafah Abbasiyah kita sepakati dan ditaati. Padahal mereka berangkat dari mengkudeta dinasti yang sebelumnya, yaitu Umayyah. Begitu kan? Dan kemudian khilafah-khilafah selanjutnya pun kita taati, kalaupun sampai kepada mereka sampai kepada titik kuasa tersebut dengan menumpahkan darah. Apalah lagi, Ahlus Sunnah menyepakati ini. Apalah lagi, kalau kekuasaan tersebut didapatkan oleh seseorang berdasarkan warisan dari ayahnya, warisan dari abangnya, maka ini lebih kita terima dong. Tuh. Dapat? Ini maksud Syekh Hafizahullah. Ya? Dan toh terjadi nggak di antara salaf di zaman para sahabat? Terjadi, berarti bertentangan nggak dengan petunjuk salaf? Berarti sesuai dengan petunjuk salaf sebenarnya. Oke, kita baca. Balil ummah ajma'at ala sihhati hadhil wilayah. Umat Islam bersepakat akan keabsahan kekuasaan demikian. Udah absah, kalaupun dengan cara zalim, kalaupun dengan cara zalim. Ajma'at, ijma'. Oke? Min zaman sahabah, mereka bersepakat sejak zaman sahabat. Fa inna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu anhu ibn Abi Sufyan. Lama warasa ibnahu Yazid, ketika ia mewariskan kuasa kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Makan fi sahabah walla yani. Pada saat itu banyak nggak sahabat hidup atau nggak ada sahabat sama sekali? Banyak sahabat hidup. Kan fi sahabah. Banyak kan sahabat hidup? Kan fi sahabah. Kan fi ba'da sahabah tabi'una. Dan setelah zaman para sahabat, muncullah ulama-ulama dari tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Hakadha ila zamanina fid daulah al-Umayyah wa fid daulah al-Abbasiyah. Demikian terus berjalan kan di sepanjang sejarah Islam. Pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar? Anna ahadan min ahlil ilmi qal hadhil wilayah ghair munaqadah wa hiya batilah mukhalifah li syara'. Apakah kamu pernah mendengar ada seorang imam ahli ilmu dari zaman ke zaman berkata bahwasanya kekuasaan mereka batil ghair munaqadah, tidak sah? Ada nggak yang pernah bilang gitu?
Semuanya menerima kan? Kenapa? Maqasid syariahnya nggak dapat kalau kita batalin, akhirnya terjadi pergerakan dan kemudian perebutan kursi kuasa, tertumpahnya darah tuh. Maqasid syariahnya, tujuan pembentukan syariahnya kagak dapet. Malah madarat lebih besar. Ya? Madam an-nas ajma'u wa masyat al-umur khalas. Selama para manusia sepakat dan kemudian berjalan perkara tersebut, sudah. Lakin hakadzal mafahim inharafat. Namun demikianlah mirisnya memang. Pemahaman-pemahaman yang ada ini banyak menyimpang. Yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini athar. Akhwat sambil ditahan dong ngobrolnya, jangan ngobrol terus. Akhwat kedengeran sampai bawah tuh suaranya. Udah jangan ngobrol terus. Udah, bukan suara anak-anak nih, emaknya pada ngobrol mulu itu. Suara anaknya nggak kedengeran, benar. Yang kedengeran suara maknya itu. Udah, akhwat, ittaqillah. Ya, kalian mendingan di rumah. Ngapain di luar rumah nginep? Akhwatnya. Bukannya jadi faedah malah ngeganggu kajian. Malam-malam, ngapain di luar rumah? Mendingan di rumah. Kalau mau di luar rumah, yang dapat faedah kajian, bukan ngobrol. McD 24 jam, lu ngobrol situ aja di tuh. 24/7 bro, McD, iya gak? Di sono deh, kenapa ngeganggu kajian? Zalim jadinya. Ittaqillah. Dari kemarin anda nahan suara akhwat. Ya, udah. Kalau mau dengerin, mau kajian, akhirnya kalian keluar malam begini. Oke? Thayyib, ya akhir. Dengerin kajiannya. Jangan ngobrol. Ittaqillah. Tahan dirinya, sabar. Jangan ngobrol. Ya. Apa dah? Lupa gitu. Zain, asal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kaifa antum fi zamanil fitnah?" Bagaimana kalian nanti di zaman fitnah? Qalu, para muridnya pun berkata, "Wa ma dzalik yarhamukallah?" Bagaimana di zaman fitnah nanti wahai Abdullah bin Mas'ud? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Qal fitnah, yakni bagaimana bentuk fitnah itu nanti, gitu. Abdullah bin Mas'ud berkata, fitnah yashubbu fiha as-saghir wa yahram fiha al-kabir. Fitnah di mana saghir, yakni orang-orang kecil menjadi dibesar-besarkan, diviralkan. Dan kabir, orang-orang yang besar ini menjadi ditinggalkan, dihinakan. Yattakhidhuha an-nasu sunnah, dan para manusia menjadikan hal tersebut sebagai sebuah sunnah, kebiasaan. Fa idza ghuyyirat, ketika dirubah atau diingkari, qil ghuyyiratis sunnah, maka dikatakan sungguh dia mengingkari yang sunnah. Tuh. Ya. Nanti Anda tambahin, asarnya lebih panjang dari ini, Anda tambahin. Qil mata dzalika ya Abu Abdurrahman, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan hal tersebut terjadi wahai Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman yakni Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata radhiyallahu anhu, idza kathurat qurra'ukum, ketika para qari kalian banyak, wa qallat fuqaha'ukum, tapi orang-orang yang faqih, yang benar-benar memahami agama dengan baik, qallat, sedikit. Ya? Kathurat amwalukum wa qallat umana'ukum, ketika harta kalian bertambah banyak, tapi orang-orang yang amanah di antara kalian semakin sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan dunia senantiasa dikejar dengan praktek-praktek akhirat, yakni dengan jargon-jargon yang sifatnya agama dan ukhrawi, padahal demi mengejar dunia. Oke? Tayyib, maksudnya apa? Fitnah yang dimana orang yang kecil dibesarkan, orang besar dikecilkan. Ini bukan pada usia. Saghir dan kabir itu pada ilmu. Pada sebagaimana syair yang diungkapkan kepada Khalifah Ar-Rashid Harun. Okay? Ya Amirul Mu'minin ta'allam. Wahai Amirul Mu'minin, belajarlah. Okay? Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang dilahirkan langsung dalam kondisi alim. Nah. Fa inna kabiral qaumi la ilma indahum. Sesungguhnya para pembesar kaum, tapi mereka enggak punya ilmu, yakni orang-orang tua, tapi enggak punya ilmu, saghirun, maka hakikatnya mereka ini kecil. Idzal taffat ilaihil mahafilu. Apabila ia bertemu
dengan mahafil. Ya, ini kejadian-kejadian besar. Dia nggak bisa menyikapi. Oke? Jadi saghir dan kabir di ilmu. Nah, di zaman fitnah adalah orang-orang yang beneran memiliki ilmu itu ditinggalkan dan didiskreditkan. Orang-orang yang nggak punya ilmu sama sekali dibumingkan, diramekan. Padahal nggak punya ilmu. Tapi dijadikan seolah-olah dia bahkan adalah tempat ditanya agama kepada. Padahal nggak punya ilmu. Oke? Sama sekali nggak punya ilmu nih orang. Yang tidak berada di atas hak. Ya? Itu maksudnya yashubbu fiha as-saghir wa yahram fiha al-kabir. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa idza ghayyirat sunnah. Dan ini dijadikan kebiasaan pada manusia. Ketika diingkari dibilang diingkari sunnah. Yani ketika orang-orang yang diviralkan ini membawa nama agama, diingkari, dibilang orang yang mengingkarinya dia sungguh telah menentang agama. Tuh. Faham? Agama adalah sebagaimana yang dikatakan jahil itu. Ketika seseorang nggak setuju dengan si jahil tersebut, maka orang yang nggak setuju tersebut dia telah menentang agama, tidak membela agama, sebagaimana si jahil tersebut. Tuh, sekarang tuh begitu nggak? Terbalik nggak? Lihat, bahkan sahabat menggambarkan hal ini akan terjadi. Dan kapan hal tersebut terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Oke? Ciri-cirinya adalah ketika semakin banyak qurra pada kalian. Banyak para pembaca Quran. Oke? Hati-hati. Para pembaca Quran. Oke? Maknanya adalah mereka yang menghafalkan lafaznya dan mengiramakannya dengan indah. Namun, inti dari Al-Quran ini nggak dapat. Yaitu untuk apa? Inti fungsi Al-Quran. Liyatadabbaru. Untuk ditadaburi, dipelajari, nggak dapat. Oke? Ketika qori kalian semakin banyak, tapi orang yang benar-benar memahami agama di antara kalian semakin sedikit. Tuh. Tidakkah kita lihat? Bahkan para sahabat radhiyallahu anhu, ma tajawazna 10 ayatin hatta nata'allam ma fiha minal ilmi wal amal. Tidaklah kita ngapalin lebih dari 10 ayat sehingga kita kuasai semua ilmu yang berkaitan dengan ayat itu dan praktik yang berkaitan di ayat tersebut. Baru 10 ayat. Pindah lagi. Ya, bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu menghafalkan Al-Baqarah itu bertahun-tahun menghafalkan Al-Baqarah. Dan dia bisa ngapalin, alhamdulillah radhiyallahu anhu, dia menyembelih hewan sebagai bentuk syukurnya. Al-Baqarah yang bisa dihafalin di dalam setengah bulan oleh penuntut ilmu sekarang, Umar radhiyallahu anhu bertahun-tahun baru dia hafal. Kenapa? Dia pelajari dengan semua ilmu dan amal yang ada padanya, bukan hanya hafalan teks. Ya? Ketika Al-Quran menjadi sesuatu yang sebagai lambang saja, difahami, dibacanya, tidak. Sesuatu yang digunakan sebagai jargon, dibacanya, enggak. Ya, gerakan bela Al-Quran. Al-Quran di rumahnya berdebu, bro. Berdebu Quran di rumahnya. Udah kayak Al-Quran isi Al-Maidah doang. Berdebu Al-Quran di rumahnya. Tuh lihat, hanya sebagai lambang saja yang dijaga. Oke? Banyak. Tapi orang yang benar-benar memahami agama di antara kalian begitu sedikit. Ya? Ketika banyak berlimpah harta pada kalian, tapi orang-orang yang amanah pada kalian begitu sedikit. Dikejar dunia dengan jargon akhirat. Yani orang-orang yang mengejar dunia, mereka bergerak dengan nama apa? Gerakan-gerakan Islam. Gerakan-gerakan membela Islam. Tapi ketahuan ternyata dana yang dikumpulkan dia arahkan kepada hal-hal yang tidak untuk itu. Dia money laundry kah, dia korup kah, dan lain-lain. Ini semua kebongkar sekarang. Tidakkah kita lihat tokoh-tokohnya kemudian cabut? Iya gak? Cabut. Bener ngapain cabut loh? Kalau bener ngapain cabut? Berani. Ntar dizolimi ini tuh, terima dizolimi. Sabar di dalam penjara. Tapi tampakkan gentlemu. Begitu dong. Kalau keren. Iya gak?
Hadza asbah haluna. Demikianlah kondisi kita sekarang. Asbah al-an ad-du'at lis-salafiyyah wal manhaj as-salafi idza takallamu yunzar ilaihim annahum ashab bid'ah. Bahkan para dai-dai yang menyeru kepada pemahaman salaf, ketika mereka berbicara, maka mereka langsung dinilai kepada orang-orang yang melihat mereka, ini orang-orang bid'ah. Tuh, ini orang-orang ngaco, orang-orang baru kemarin bertentangan, menyalahkan orang-orang tua terdahulu, menyalahkan mainstream yang ada, ini bid'ah. Tuh. Padahal kita justru yang menyeru kepada sunnah. Kita dibilang hal baru yang berbeda dan bertentangan dengan umat. Katanya begitu. وَالنَّاسِ يَرَوْنَ أَنفُسَهُمْ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ حَقٍّ. Dan para manusia umumnya melihat kondisi dan metode, konsep, mindset yang ada pada mereka, mereka ini berada semua di atas kebenaran. Udah pede dengan kekeliruan yang ada pada mereka. Ya. Tambahan dari Ibnu Abi Syaibah dengan riwayatnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah menggambarkan kondisi fitnah yang terjadi nanti. Takun fitnah. Kelak akan terjadi fitnah. Ta'ruj fiha uqulur rijal. Yang dimana di masa tersebut, akal-akal manusia akan hilang. Akal manusia akan hilang. Hatta ma takad tara rajulan aqilan. Sehingga hampir kau tak temui seorang pun manusia yang berakal. Tuh lihat, betapa fitnah efektif menghilangkan akal sehat manusia. Mal khamru sirfan bi'adhab bi'uqulir rijal minal fitan. Sungguh, khamr, yakni minuman keras, tidaklah lebih efektif menghilangkan akal manusia daripada kondisi fitnah yang terjadi. Allahu Akbar. Itu fitnah. Masa fitnah, ya, lihat orang-orang yang dengan nama mencintai negara justru mereka melakukan kerusakan pada negara. Dengan nama mencintai negara dan kedaulatan rakyat, oke? Mereka melakukan gerakan-gerakan yang dengan itu mereka mengancam keamanan, ketertiban umat. Dengan nama cinta agama mereka melakukan tindakan-tindakan yang merusak nama agama. Dengan takbir. Dengan takbir mereka melakukan kemungkaran dan maksiat, mencela-cela dan memaki penguasa. Tapi seiring dengan takbir, Tuhan yang mana yang sesungguhnya kau besar-besarkan? Dengan solawat yang mereka senandungkan, mereka lempari para aparat-aparat yang ada. Solawat. Nabi yang mana yang sesungguhnya kau agungkan dengan solawatmu? Karena Nabi berlepas diri dari apa yang kau lakukan. Melarang apa yang kau lakukan. Hilang, akal sehat hilang. Di masa fitnah ini akal sehat hilang. Sampai hampir kau tak temui seorang pun berada di atas akal sehat. Yani banyaknya manusia sama flik. Sama flik itu jamak dari somflak. Sama flik. Jam'u somflakin. Hampir mau ditulis ya? Ditulis. Tulis dah. Yaqul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kaifa antum fi zamanil fitnah? Bagaimana kalian nanti di dalam era fitnah? Idza lam yabqa minal Islam illa ismu. Ketika tidaklah bersisa Islam kecuali hanya lambang, namanya doang. Wa minal Qur'an illa rasmu. Tidaklah lagi bersisa dari Al-Qur'an kecuali hanya cetakannya saja. Nilai-nilainya ditinggalkan. Sesuai nggak sama kondisi kita sekarang? Mafhum al-ghibah. Di antara penyimpangan yang ada adalah pemahaman tentang makna ghibah. Tuh, ghibah apa? Ghibah apa? Ghasif. Pakai fa. Ghasif. Pakai fa. Zeh. Pemahaman tentang ghibah. Ma'ruf al-ghibah. Dzikrak akhak bima yakra. Kita fahami bahwasanya ghibah adalah ketika kau membenci saudaramu, menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci hal tersebut. Yani dia tidak mau hal tersebut dibicara, itu ghibah. Oke? Aibnya. Kita nggak mau aib kita dibicarakan kan? Nah, seseorang membicarakan aib kita, maka dia menggibahi kita. Itu artinya begitu. Ya? Itghayyar.
pemahaman tentang ghibah ini di era sekarang terbalik. Asbah likulli muslim ghibah. Jadilah setiap perkara ngomongin muslim itu ghibah. Padahal tidak demikian. Ketika kita membicarakan tentang penyimpangan kesesatan seorang muslim, ini bukan ghibah, ini nasihat. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, suatu hari ketika majelis emang jarah wa ta'dil. Fulan dhaif. Bagaimana dengan fulan? Oh, kadzab, pendusta. Dia lemah. Dia diragukan. Dia tuh lagi ngomongin gitu. Ada seseorang menasihati Imam Ahmad. Ya Imam, la taghtab. Wahai Imam, jangan kau bergibah. Etalalawora. Kaaing. Gagabah. Ya Imam, la taghtab. Wahai Imam, jangan kau bergibah. Imam Ahmad bilang, waihak, bodoh kau. Hadhihi nasihat. Ini nasihat. Bukan ghibah. Karena bukan hal yang sifatnya personal. Hal yang sifatnya memang dia dakwahkan kepada manusia. Awas. Ya? Dan berkaitan dengan agama. Beda ketika aib pribadi seseorang. Maka jangan tutup sebagaimana kau ingin aibmu ditutup. Bagi semua muslim, semua bentuk membicarakan muslim jadi ghibah. Tuh, akhirnya ketika seseorang memperingatkan tentang kesesatan ahli bid'ah dan tokoh-tokoh ahli bid'ah dibilang menggibah. Tuh, keliru gak sekarang? Padahal ini nasihat. Dan ini bentuk rahmat kita baginya agar manusia tidak mengikutinya sehingga mengalir dan bertambah dosa baginya. Tuh, kita merahmatinya. Dari situ kita peringatkan manusia supaya jangan ngikutin dia. Tuh, rahmat gak? Hakikatnya. Ya kan? Illa liwaliyil amr, kecuali bagi para penguasa. Malahu ghibah, yang namanya bagi para penguasa. Sebaliknya lagi. Bagi para kecuali urusannya sama penguasa. Semua hal ngomongin para penguasa udah bukan ghibah lagi. Halal semuanya. Sekarang begitu. Waliyul amr, al-amir, al-wazir. Oke? Okay? Governor kah? Atau wazir, menteri, atau rais. Malahu ghibah. Bagi mereka nggak ada urusan dengan ghibah. Ahrij fihi zaima tibgha. Itu zaima tibgha bahasa Arab, bahasa Saudi. Bongkar semua tentang dia, bicarakan aja semaumu, sebebas-bebasnya. Hadza lahmuhu halal, yang kayak gitu dagingnya halal seolah-olah para pemerintah. Kenapa dagingnya halal? Ungkapannya kenapa daging? Karena ghibah adalah ka'an ta'kula lahma akhihi wa hiya mait. Seperti kau memakan daging saudaramu dan dalam keadaan bangkai, yani udah mati, bangkainya kau makan. Itu dianalogikan ghibah oleh Allah. Namun umat sekarang seolah-olah menegaskan bahwasanya daging para penguasa itu halal. Imam Ahmad bilang nasihat ke anaknya Abdullah. Dia berkata, ya bunai, hati-hati, wahai anakku hati-hati. Luhumal ulama, dagingnya para ahli ilmu itu masmumah, beracun. Faham? Jadi kau mencoba memakan daging itu, maka kau akan keracunan. Terkena fitnah. Dagingnya para ulama yang menggibahi para ulama. Artinya begitu. Itu efek buruknya akan mengenaimu sebagaimana racun yang kau konsumsi. Ya? Ma'annal ulama min ahli salaf, padahal para ulama dari golongan salaf wa atba'ihim dan para pengikut mereka ila yaumina hadza yaqulun, sampai masa kita sekarang semua para salaf berkata ghibah waliyil amr akhtar min ghibah afradil muslimin. Menggibah para penguasa itu jauh lebih bahaya dari menggibah individu-individu kaum muslimin. Lima yatarattab 'alaiha min fasad, dikarenakan efek buruk dari menggibah para penguasa. Maknanya adalah ketika seseorang menggibah penguasa, maka dia menghilangkan kehormatan dan wibawa penguasa tersebut. Sementara wibawanya dan kehormatannya ini berkaitan dengan stabilitas dan keamanan negara. Bahaya nanti orang berani membenci dan kemudian berontak kepadanya dikarenakan disebutkan keburukannya. Kepada seorang muslim aja kita dilarang yang nggak ada urusan, yang dia bukan leader, dia nggak memimpin umat, kita nggak boleh membongkar aibnya. Kalau mau menasihati pun pribadi, ya aibnya. Apalah lagi penguasa.
Ya Syekh, sib hadha kullah ala jamb, anta siyasi. Sib hadha, al-ulum al-syar'iyyah inharafat, wa taghayyarat illa ma rahimallah. Ish ra'yak, kata Syekh, hafizahullah. Ya? Tinggalkan semua praktek yang dilakukan manusia itu. Menggibahi penguasa, ngomongin para penguasa dan lain-lain. Sesungguhnya kau akhirnya menjadi siasi, menjadi orang politik, dikarenakan seringin ngomongin gituan. Ya? Tinggalkan semua itu. Al-ulum al-syar'iyyah, ilmu-ilmu syar'i sekarang inharafat, menyimpang akhirnya difahami oleh manusia, wa taghayyarat, dan berubah pemahamannya. Ya. Diriwayatkan Ibnu Abi Asim rahimahullah dengan sanadnya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ini tambahan dari Anas. Anas berkata radhiyallahu anhu. Nah, Anas adalah sigar yang menghimpun ilmu kibar. Sigar, yakni junior-junior sahabat, yang akhirnya sempat menghimpun ilmu yang ada pada para senior dan menyampaikannya kepada siapa? Generasi yang datang berikutnya. Ya. Anas bin Malik berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para senior-senior kita dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Melarang kita dari apa? Ia berkata, la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian cela-cela penguasa-penguasa kalian. Wala taghushuhum. Dan janganlah kalian tipu mereka. Wala tubghiduhum. Janganlah kalian benci mereka. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian saja kepada Allah. Wasbiru. Dan bersabarlah kalian. Fa innal amra qarib. Sesungguhnya kondisi tersebut, perkara itu qarib. Sebentar, nggak lama. Tuh. Ini keburukan penguasa. Apabila kita sikapi dengan ketakwaan kepada Allah dan kesabaran, nggak lama Allah akan rubah kondisi penguasa ini menjadi baik. Cuman yang kita praktekkan bukan ketakwaan dan kesabaran, tapi apa? Maksiat dengan mencela-cela mereka, memaki mereka. Ketidaksabaran dengan apa? Dengan bergerak, membangkang, mengingkari mereka terang-terangan. Anda lagi ngomongin usul sunnah loh, nih, bukan ngomong politik loh ini. Ya? Ilmu al-aqidah, di antara penyimpangan yang ada, ilmu aqidah, udkhila fihi ilmu al-kalam, dimasukkan ke dalamnya ilmu kalam. Ilmu kalam ini filsafat ya. Ya, pernah kita jelaskan kenapa ilmu kalam dibilang kalam. Kalam ini artinya ngomong. Kenapa ilmu kalam dibilang ilmu kalam? Kenapa? Karena bisa. Nah, nih. Di antaranya adalah banyak ngomong Pak deh. Kata dia. Dikumpulkan quotes perkataan manusia. Ditinggalkan perkataan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada apa? Berkata Aristo, berkata Plato. Ya kan? Aristo, berkata Hegel, berkata Karl Marx. Berkata. Tuh, dikumpulkan kalam manusia, ditinggalkan kalam Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahli al-kalam atau fi man ta'allama ilm al-kalam. Hukumku bagi mereka yang mempelajari ilmu filsafat, an yutafa wa yudrab bin ni'al, agar dia diarak keliling negeri sambil disabet-sabetin pakai sendal. Wa yuqal, dan dikatakan, ini digantung tulisan misalnya, sambil diumumkan bahwasanya hadza jaza, inilah balasan bagi yang taraka kitab Allah wa sunnah, meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasul, wa aqbal ala ilmil kalam, dan malah memilih ilmu filsafat. Tuh, filsafat ini datang dari kafir ya akhi, kaum yang nggak mendapatkan kitab, nggak diutus Rasul atas mereka. Mereka nyari kebenaran bingung, pakailah ilmu filsafat. Kita udah dikasih kitabullah, udah dikasih sunnah, terus masih pakai filsafat. Wallah, kufur nikmat loh. Kufur di akidah dan kufur pada adab, kufur nikmat. Ya, dibilang kalam itu. Juga dibilang ilmu kalam dikarenakan di antara pembahasan awal di dalam ilmu kalam ini adalah berbicara tentang sifat Allah yatakallam. Nah, Jaham bin Safwan pertama ngobok-ngobok sifat Allah itu di sifat kalam. Allah tidak yatakallam, tidak berbicara. Allah tidak mengambil di antara manusia khullah, kekasih. Ibrahim kan khalil, begitu kan? Kekasih Allah. Nah, dia menafikan dua sifat ini dari Allah. Allah tidak berbicara dan Allah tidak menjadikan di antara manusia khalil. Dan banyak terjadi perdebatan di situ kalam. Okay? Makanya dibilang ilmu kalam. Ya. Wa udkhila fihi ilmul mantiq, dimasukin juga ilmu mantik. Mantiknya ke sono-sono juga.
Okay? Ilmu mantik ini ilmu logik. Okay? Hukum-hukum akal manusia. Hatta asbaha alladhina yadrusuna al-aqidah, sehingga orang-orang yang mempelajari akidah fil jami'at, di universitas-universitas yang ada, illa ma rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, mereka yang belajar tentang akidah di tingkat-tingkat universitas-universitas, yakhrujun wa uquluhum mutaghayyirah. Mereka lulus dari universitas itu dan akal mereka telah menyimpang an manhajus salaf, dari manhaj salaf. Ilmu usulil fiqh, demikian pula ilmu usul fikih. Ini metodologi fikih. Udkhila fihi al-mantiq, dimasukkan pemikiran-pemikiran mantik dan ilmu kalam. Tukullima fihi fi 'aqd al-masail ala tariqat ashab al-manahij al-munharifah. Buku-buku usul fikih yang ada ketika membahas permasalahan-permasalahan yang bab-babnya, yang disebut adalah ide-ide yang datang dari orang-orang yang manhajnya menyimpang, dari ahlul kalam dan ahlul mantik, dari golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Begitupun tafsir yang menyimpang. Kam min kitab tafsir ma'anil Qur'anil Karim fassaraha al-mufassir bihasab al-aqidah allati huwa 'alaiha. Berapa banyak kitab tafsir yang mentafsirkan makna Al-Qur'an, namun ditafsirkan oleh si mufassir itu sesuai dengan akidah yang dia berada di atasnya. Tuh, kalau dia Mu'tazilah, maka tafsirannya diarahkan kepada Mu'tazilah. Kalau dia Sufi, diarahkan kepada Sufi. Ya? Ya? Misal kitab, seperti misalnya kitab Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini karya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ini kitab tafsirnya Mu'tazilah. Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dari sisi lughah, emang jago, luar biasa. Imam dia. Dari sisi lughah. Dia imam pada bab itu. Orang-orang Mu'tazilah tuh banyaknya lughah. Kayak Al-Jahiz yang kemarin kita ceritakan, itu jago lughah juga. Bermain-main di kata-kata biasanya, di bahasa. Ya. Kitab Al-Kasyaf. Al-Manhaj al-i'tizali wa ma fi. Hatta qal ba'duhum kunna nukhrij al-i'tizal min kitab Al-Kasyaf bil manaqij. Sehingga para peneliti ini berkata, saking kentalnya akidah Mu'tazilah, di dalam tafsir Al-Kasyaf, para peneliti berkata, kita ini mengeluarkan, mentahkik, meneliti pemahaman Mu'tazilah. Dari kitab Al-Kasyaf, kita mengeluarkannya bil manaqij, dengan pahat. Saking susahnya gitu. Terlalu merata pemahaman Mu'tazilah di dalam kitab Al-Kasyaf. Ya. Min kathrah makan yukhfi aqidatu. Dikarenakan banyaknya nilai-nilai akidah Mu'tazilah yang ia sembunyikan di dalam tafsirannya tersebut. Fi thanaya al-alfaz wal ibarat. Di balik redaksi dan ungkapan-ungkapannya. Fima yastadilluha illa insan nabi. Fama yastadilluha illa insanun nabi. Tidaklah menangkap penyimpangannya tersebut kecuali seseorang yang memang sangat waspada. Min diqqatiha nukhrijha bil manaqish. Ya. Kam kitab tafsir? Berapa banyak tafsir? Tafsir di antara tafsir Sufi, tafsir As-Sulami. Tafsir As-Sulami. Ada tafsir karangan Sufi. Okay. Bahkan dikatakan di muqaddimahnya, sebelum membuka di antara tafsir-tafsir Sufi ini ya, muqaddimah tafsirnya mereka bilang, dia ini bermimpi sebelum menulis kitab tafsir ini, dia bermimpi pintu-pintu langit terbuka baginya. Sufi, ya, bermimpi. Kaum yang mengambil petunjuk dari mimpi, kaum yang mengambil petunjuk dari kesian. Petunjuknya apa? Ngigonya. Seseorang lagi ngigo, oh itu turun wahyu kepadanya. Kutub katsira fi tafsir dakhalat fiha al-ittijahat wal inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Banyak kitab-kitab yang menyimpang di dalam tafsir yang masuk penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah dan manhaj. Qa'imah tawilah minal umur law aradnaha an nu'addidaha la tala bina al-maqam wa asbahna faqat fi muhadarah bi'unwan suwar al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Banyak bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di masa ini. Yang apabila kita sebutkan semuanya, maka niscaya akan memakan waktu yang sangat banyak, kata Syekh Hafizahullah. Oke, tafsir. Terus gimana dong tafsir yang benar gimana? Ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diriwayatkan dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, diriwayatkan sama muridnya Ibnu Katsir, dan ini dimasukin di muqaddimah ilmu tafsir Ibnu Katsir. Idza sa'ala sa'il, apabila seseorang bertanya, ma ahsanu turuq?
apa the best way untuk tafsir kitabullah, untuk mentafsirkan ayat Al-Qur'an? Qul, maka katakan. Tafsir ayat dengan ayat, oke? Atau ayat dengan hadis. Oke, mentafsirkan ayat yang ini dengan ayat yang ini atau ayat dengan hadis. Oke? Ini yang dibilang kitab tafsir ini metodologi tafsir bil ma'tsur. Bil ma'tsur adalah dengan apa yang diriwayatkan. Artinya begitu. Oke? Ayat tafsirkan dengan ayat lain. Ayat dengan hadis atau ayat dengan keterangan-keterangan yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum atau tabi'in dan kita riwayatkan dari mereka. Itu bil ma'tsur. Metodologi tafsir yang paling selamat adalah metodologi tafsir bil ma'tsur. Oke? Ada metodologi yang lain. Tafsir bil ra'i, dengan pendapat akal manusia. Nah, inilah kejeblos di penyimpangan-penyimpangan. Tafsir sufi, tafsir mu'tazilah dan lain-lain. Ya. Tapi kita ahlus sunnah berpatokan kepada tafsir bil ma'tsur. Kalaupun ada ungkapan manusia, hanya sifatnya menjelaskan perkara yang ada, namun usulnya dari apa yang datang keterangannya dari Allah, Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu manhaj kita. Ya. Nantakil ilal unsur alladhi yali. Kita masuk kepada unsur yang berikutnya. Ma hiya asbab al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah? Apa sebab-sebab penyimpangan akidah dan manhaj? Nah, urid an adhkura syai'an udzayyil bihi ja' fi dhihni al-unsur alladhi qablah. Tuh. Tapi sebelumnya aku mau nambahin sedikit. Oke? Ja' fi dhihni, baru keingetan. Kata Syekh hafizahullah, aku mau nambahin bentuk-bentuk penyimpangan yang ada, baru keingetan nih barusan. Katanya gitu. Kata Syekh hafizahullah. Min suwar al-inhirafat al-aqdiyah, di antara bentuk-bentuk penyimpangan akidah, insan yaqul ana salafi. Seseorang yang berkata aku salafi, wa akhlaqu wa ta'amulu, tapi cara dia berakhlak, cara dia bermuamalah, wa tariqah akhdhi wa raddi, cara dia mengambil dan membantah ma'an nas, kepada para manusia, jahiliyah, ma hiya salafiyah. Itu bagaikan jahiliyah dan sungguh tidak sesuai dengan akhlak sah. Ya. Kaum yang begitu keras kepada awam yang enggak tahu apa-apa, awam. Berkeras pada perkara-perkara yang pada dasarnya syariat memberikan keringanan luar biasa. Berkeras pada perkara-perkara yang pada dasarnya bukan hal yang masuk ke ranah pengingkaran. Bukan masuk ke ranah pengingkaran, namun hanya perbedaan. Di antara yang diceritakan kepada kami oleh saudara-saudara kami adalah ketika mereka awal belajar dan kemudian menghadiri kajian. Ada seorang syekh di Istiqlal waktu itu. Dia menghadiri kajian tersebut. Dia baru ngaji ini belum lama, lagi semangat-semangat ya. Datanglah ke sono, nyobain bismillah, zen. Datang sono sama keluarganya. Sholatlah berjamaah, habis sholat dia ngajakin salam sebelahnya. Ini yang sebelahnya, nggak boleh tahu bid'ah. Wah, Allah meniki itu, Tuh lihat penerapan di ranah lapangan. Perkara yang harusnya diterima aja dulu, dia nggak tahu. Disalamin aja dulu. Punya kesempatan baru bilang, ya akhi, syuf abis sholat nggak boleh salaman. Gimana kek? Iya kan? Bukan juga dibantah dengan suara yang keras yang akhirnya kedengeran sama orang-orang sekitar. Ya? Di mana perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah pada dasarnya digunakan untuk menghukumi seseorang, dia di atas manhaj yang menyimpang. Kenapa? Dia ini bukan salafi dia nih. Jajannya masih pakai Gojek katanya. Fatwa ngaco dari orang-orang yang ngaco. Didengerin amat sih. Apalagi pakai menghukumi seseorang menyimpang atau tidak hanya karena perkara ijtihad. Kalaupun mereka berada di atas manhaj yang hak, ini hanya perkataan mereka. Kalau mereka berada di atas manhaj yang hak dan tidak, mereka hizbiyah yang menyuruh kepada gerakan-gerakan politik dan lain-lain. Udah sangat jelas bukan kemarin? Kalaupun mereka di atas manhaj yang hak, itu hanya ijtihad mereka. Yang tidak boleh kita menggunakan pendapat demikian perkara ijtihadiyah untuk menghukumi penyimpangan seseorang. Pengingkaran pada perkara-perkara yang sifatnya detail teknis yang padahal syariat sendiri memberikan keringanan atau hulu di dalam penerapan detail hulu. Tidakkah kita lihat seseorang yang mungkin baru belajar dengan semangatnya dia sholat, kakinya dilebarin luar biasa sampai split.
Ini orang sebelahnya belum paham ilmu, dia tarik kakinya nggak mau nempel, ditempel lagi, tarik lagi, tempel lagi, dikit lagi split gitu. Dia bilang, ana salafi. Ya kan, di dalam takbirnya begitu, Allah, di situ masuk ujub dan riya. Gini kan? Baru ngaji gini gak? Begini baru ngaji, gini gak? Gue tau lah. Harusnya biasa, Allahu Akbar. Cuma wah, apa sih lo? Dan kemana-mana dia ngomong, ana salafi, ana salafi, ana salafi. Wah, ini bukan salafi, ini hulu, fiddin. Oke? Ada lagi majelis, sorry, hangout, nongkrong. Lagi nongkrong ketika seseorang oke, Anda pulang dulu nih, salam-salaman gitu ya ini itu. Sorry ya, soalnya Syekh Utsaimin bilang katanya nggak usah salam-salaman kalau datang. Dia tolak sohibnya ngajak salam loh. Dia bilang Syekh Utsaimin katanya Allah haula wala quwwata illa billah. Sohibnya ngajak salam dia tolak. Kenapa? Soalnya kalau datang nggak mesti salaman ini. Fatwa Syekh Utsaimin juga bukan yang haram plak gitu loh. Dia nggak paham penerapannya. Oke? Apa yang harus dia bantah, apa yang harus dia hukumi, apa yang harus dia tolerir. Dia nggak paham, seringkali berkeras pada tempat yang harusnya tidak keras, yang harusnya easy, oke? Tapi perkara yang harusnya tegas, kenceng, malah dibawa tolerir, dibawa berlapang-lapangan. Ini keliru. Di perkara usul, ngaco, sengaco-ngaconya, seliar-liarnya. Di perkara furu'at, perkara detail teknis, dibawa sekeras ke kerasin. Di antaranya ada yang berkata, di antara ini tokoh yang dijagokan, okay? Berkata, apabila seseorang mendatangi, kita nggak menyalahkan, akhirnya penuntut ilmu yang mengikuti. Kenapa? Dia sih yang ngomong. Dikira benar di atas manhaj yang hak. Oke? Mampir ke rumah orang, okay? Nggak mau makan, nggak mau minum. Kenapa nggak mau makan? Dia kerjanya di bank, bro. Terus kenapa kerja di bank? Bank kan riba. Allahu Akbar. Jadi kenapa nih ada yang berpendapat demikian nih, kenapa? Kita cari tahu. Ternyata emang ada fatwanya dari seorang yang punya gelar doktor dan dikatakan jago muamalah memang. Ada pertanyaan demikian dan ada videonya. Ketika ditanya, Ustadz, bagaimana kalau kita diundang ke rumah seseorang, oke? Yang dia bermuamalah dengan muamalah riba. Diundang makan dan minum di sana. Boleh kita makan dan minum? Jawaban dia apa? Jangan. Antum bawa makanan dari rumah, bawa ke rumah. Bilang, ana punya makanan enak, halal, berkah, dari rezeki yang halal. Antum makan makanan ana. Begitu no jawabannya. Video. Minum juga jangan. Antum bawa dari rumah antum air. Bawa air Zam-Zam. Bilang, ana punya air yang berkah. Ente keprok-keprokin palanya pakai Zam-Zam. Begitu no jawaban dia. Astagfirullah. Padahal Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan para sahabat ketika ditanya, ketika ditanya oleh para muridnya, bolehkah kita makan makanan orang-orang yang bermuamalah dengan riba? Jawaban para sahabat nih, dan mereka manusia paling bertakwa kepada Allah setelah Rasul. Nggak usah sok kekerenan muka lo. Kerenan sahabat, bro. Dan para sahabat pun berkata radhiyallahu anhum apa? Kuluh wal ismu alaih. Makan deh dosa-dosanya dia. Tuh. Sahabat segitu jawabannya, bro. Kalau dia di atas manhaj salaf, ilmu yang dia katakan, dia akan cari salaf ngomong apa dulu, bukan ngarang. Kalau dia di atas manhaj salaf ya, bukan ngarang menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, oh berarti kesimpulannya begini. Loh, cari dulu salaf ngomong apa. Ada nggak nih di antara salaf yang ngomong gini? Berkeras dalam perkara demikian, Allah. Giliran fitnah politik dan lain-lain, dia ikut berpecah dan ikut berkampanye dengan gaya tangan begini. Gue umpetin. Menyeru kepada salah satu paslon tentang gaya tangan begini. Itu usul, harusnya ente keras di situ.
Iya, ada ulama yang bilang ikut pemilu juga. Pemilu, bukan kampanye. Allah. Ini yang terjadi sekarang. Paham gak kalian? Ini yang terjadi. Dan dijagoankan, dijargonkan. Allah musta'an. Dan kemana-mana bilang salafi, salafi, salafi. Oh. Udah kayak dia lebih salaf daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Dia hidup di fatrah antara masa Rasul sama masa sahabat. Di situ. Padahal Anas sendiri bilang radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu bilang nih, radhiyallahu anhu Anas bilang, kalian nih melakukan perkara-perkara fi ayunikum, di mata kalian sagair, itu begitu remeh. Wa kunna na'udduha, padahal kita di zaman Nabi menganggap perkara itu kabair, dosa besar yang mencelakakan. Tuh Anas radhiyallahu anhu ngomong gitu. Tuh, iya kan? Dan dia bilang, makan deh, udah tuh lihat. Dia lebih bertakwa dari Anas bin Malik, Masya Allah. Anas bin Malik beneran ya, bukan yang anaknya Malik bin Anas. Radhiyallahu anhu. Begitu noh. Kita nggak menyalahkan penuntut ilmu yang akhirnya mengharamkan hal. Kita penuntut ilmu dikira ahli diikutin aja. Kita pun husnuzon. Dulunya kita kira iya dia ahli ilmu. Tuh kita pun husnuzon memenuhi hak mereka. Oke, tapi kesini-sini timbul penyimpangan. Tadinya di ijtihad. Lama-lama usulnya kelihatan. Oh, pantes banyak khilaf di furu. Usulnya beda ternyata. Tuh. Kasrah al-khilaf al-furu'iyah. Banyaknya beda seseorang di dalam ijtihad, furu' dan lain-lain. Itu yush'ir. Memberikan isyarat pada dasarnya mereka nggak berangkat dari jalur yang sama kita. Tapi sayangnya salah. Para penuntut ilmu mengira bahwasanya pendapat dari dia atau kawan-kawan dia adalah salaf harus begini. Kalau nggak begini berarti bukan salaf. Tuh. Pendapat yang satu. Yang kalau khilaf berarti udah kemungkaran dan penyimpangan. Allah. Hanya bilang lebih bertakwa mereka dari sahabat. Masya Allah. Ya. Ini yang terjadi di antara penyimpangan tuh. Oke? Di antara manusia yang yaqul ana salafi, tapi akhlaknya, mannernya, ta'amulu, cara dia bermuamalah, tariqah akhdhi wa raddih, apa yang dia bela dan apa yang dia bantah, itu jahiliyah. Gayanya gaya jahiliyah. Idza istadana minan nas ma yaruddad dain. Bahkan di antara mereka ada yang kalau ngutang dia enggak bayar utangnya. Bayar utang. Idza marra bin nas awam masakin juhal badal ma yahtawihim wa yujihuhum wa yuraghibuhum yukashshir fi wujuhim. Tapi ketika melewati awam yang belum belajar, daripada dia berlembut dan mencoba merangkul mereka, yang ada malah berkeras di muka mereka. Tuh, yub'id anhum, menjauhi para awam yang belum belajar. Ma yaruddu alaihimus salam, bahkan mungkin sampai titik tidak menjawab salamnya. Tuh, karena perkara ijtihadiyah dan lain-lain berbeda, terus seseorang salam nggak dijawab. Seseorang dihalalkan dagingnya, diomongin gibah-gibah urusan pribadinya. Tuh. Karena apa? Karena perkara-perkara demikian. Yukhallihim fi dhiq ma ya'lam illallah wa yu'ti surah sayyi'ah an salafiyah. Ini yang kayak gini nih memberikan gambaran yang buruk tentang salafiyah. Min al-mafahim mafhum as-salafiyah kaman itghayyar. مرة واحدة سألوا الشيخ ابن عثيمين قالوا له من يقول إنه سلفي ويدعو إلى السلفية قال السلفية إن كانت حزبية ما تجوز ما تصح. Bahkan di antara pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang salafiyah adalah suatu waktu Syekh Utsaimin ditanya, ya Syekh, seseorang yang menyeru dan mengaku bahwasanya aku adalah seorang salafi. Syekh Utsaimin pun berkata rahimahullah, as-salafiyah, salafisme demikian. In kanat hizbiyah, apabila yang dimaksudkan adalah hizbiyah, pengeksklusifan diri dan kelompoknya, matajuz, tetap nggak boleh. Yang diingkari oleh Syekh Utsaimin bukan salafiyahnya, tapi apa? Tahazzubnya, pengeksklusifismean diri dan kelompoknya. Tuh. Makanya di antara kekeliruan yang difahami juga oleh anak sekarang, oleh orang-orang sekarang nih, awas. Klaster sunnah. Nah itu salah. Perumahan
syar'i atau perumahan sunnah itu salah. Itu salah. Kita disuruh untuk berbaur dengan manusia. Biar kafir, kalau kafir, biar mereka mendengar kalamullah yang kita bacakan di dalam Al-Quran. Tuh. Bukan mengeksklusifkan diri dalam satu klaster tertentu, dalam hayat tertentu, nggak boleh. Itu kekeliruan. Semangat yang berlebihan, kemudian direkomendasikan dan diiyakan oleh beberapa dai yang nggak terlalu paham manhaj. Akhirnya terjadilah kekeliruan. Buat kalian yang berada di dalam kekeliruan itu, bertakwa kepada Allah. Ya. Apabila orang-orang musyrik istajarak, Allah berkata istajarak, yang ini minta bertetangga denganmu. Allah berkata, fa'ajirhu, maka bertetanggalah dengannya. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga ia mendengar firman Allah. Yani ketika kau baca Al-Quran, dia dengar di rumahnya. Bukan dieksklusifkan dari satu nama. Ya? As-salafiyah in kanat hizbiyah, apabila salafism artinya adalah eksklusifisme sebuah kelompok, ma tajuz, ma tasih. Rakkaz kalamahum ala qadiyat as-salafiyah kasm, lakinnaha fi dakhil asbahat hizban. Dikarenakan mereka yang bertanya nih, Syekh Utsaimin menangkap, mereka memfokuskan namanya kepada salafiyahnya. Oke? Tapi pada hakikatnya di dalamnya asbahat hizban, seolah-olah mereka menjadi sebuah kelompok tersendiri yang menutup diri dari kaum muslimin yang lain, ya. Wa hadza yukhalif as-salafiyah. Ini bertentangan dengan manhaj salaf. Wa huwa innama ankar al-hizbiyah fi salafiyah wa lam yunkir as-salafiyah. Dan Syekh Utsaimin mengingkari tahazzub di dalam salafiyah, bukan mengingkari salafiyah. Ini karena tahazzub begini, lama-lama nanti akan terjadi di Mesir. Kalian lihat beberapa tahun ke depan, lama-lama akan terjadi di Mesir. Parpol salafi. Itu fitnah yang terjadi di Mesir. Namanya partai An-Nur. An-Nur. Kalian akan lihat. Arah mereka ujung-ujungnya akan ke sana. Arah mereka ujung-ujungnya akan ke sana. Ya, itu yang terjadi di Mesir. Akhirnya orang-orang yang dibilang dakwah salaf itu bikin partai di antara syekh-syekh kita loh. Aneh ngaji sama mereka. Buka partai itu. Begitu. Anda ngaji sama mereka bahwasanya demo haram dan lain-lain, tuh Anda belajar dari mereka loh. Taunya pas lagi Thawrah Mesir, lagi riot di Mesir 2011, Arab Spring, dia ikutan demo. Allah, diuji di situ Anda. Udahlah, tinggal udah. Kumaha. Dan dia jadi penasehat pendiri Hizb An-Nur, partai An-Nur. Allah yahdihim, Allah yuslihuhum. Ya, semoga Allah kasih hidayah dan perbaiki mereka. Cuma salah udah, biar kata anak kita belajar dari. Nah, di situ hizbiyah juga. Ketika gurumu yang kau belajar darinya, dasar-dasar dan lain-lain, kemudian kau lihat dia mengingkari usul di antara usul salaf, terima dia salah. Jangan karena dia gurumu kemudian kau belain. Nah, itu. Ya, dituntut loyalitas kita wala dan barok kepada qawaid dan usul yang hak. Oke? Bukan kepada person, bukan kepada organisasi dan lain-lain. Ya. Pemahaman tentang salafi ini berubah juga. Di zaman ini ana arif ba'dun nas, aku tahu sebagian manusia la ya'rif minas salafiyah illa rudud. Mereka tidaklah mengenal salafiyah kecuali apa? Ngebantah-bantah manusia. Tuh, illa rudud, hammuh lail wa nahar, yang menyibukkan dia di siang dan malam hari, ar-rudud. Ngebantahin manusia. Ilmu indahu huwa faqat ar-rudud. Ilmu itu hanya terbatas pada bantahan-bantahan saja pada mereka. Ya? Bas annahu idza jalas yatakallam an fulan wa yatakallam an fulan bimunasabah aw min ghair munasabah wa yadhun anna hadha huwa salafi. Tuh, orang yang duduk misal mengajar, okay? Kemudian berkicau, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, tuh enggak ragu dia ngomong begitu. Oke? Okay? Si fulan begini, si fulan begini. Terus dia habiskan waktunya di situ dan itu ilmu dan dibilang yang kayak gini nih salafi. Tuh, ini keliru. Hadza laisa min manhaj salaf. La ahad yadhaq alaik. Tuh, yadhaq alaik artinya menipumu. Dhahika ala. Dhahika kan tertawa. Alaika atasmu. Jangan sampai tertawa atasmu, yakni menipumu. Itu idioms, ya. La ahad yadhaq alaik. Jangan sampai ada seseorang yang menipumu. La had yuharrif alaikal haqiqah. Jangan sampai ada seseorang yang menyimpangkan hakikat perkaranya darimu.
Hadza laisa salafiyan. Yang demikian itu bukanlah salafisme. Hadza laisa min manhaji salaf. Bukanlah bentuk salafi demikian. Laisa min manhaji salaf huwa rudud, tambahin faqat. Doang. Ya. Bukanlah manhaj salaf itu berbantah-bantahan saja. Yani membantah ini termasuk manhaj salaf. Tapi apakah hanya membantah dan mentahzir? Awas. Apakah hanya itu salaf? Enggak. Oke? Akhirnya kan apa? Disibukkan orang dengan bantahan dan tahziran, tapi tidak ada taksil ilmi, pendalaman keilmuan, memahami ilmu dan bangunan keilmuan, mana yang sangat dasar, mana tentang tauhid, kemudian kuasai tentang asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah, kemudian usul-usul akidah ahlus sunnah apa aja ini itu. Tuh enggak. Tapi lebih sibuk kepada si fulan. Oh. Pada dasarnya, dalam munasabah tertentu dan lain-lain, ini hak pada kadarnya memang. Makanya kan selalu kita bilang, tahdzir adalah satu hal yang pada dasarnya masyru'. Cuman manusia seperti biasa ada dua kutub dalam hal ini. Kutub satu hulu, mereka tahdzir pada perkara-perkara yang harusnya tidak masuk ke ranah tahdzir, perkara-perkara ijtihadiyah, khilafiyah dan lain-lain. Orang-orang yang harusnya diberi husnudzon, jelas dia menyeru kepada salaf, menyeru kepada sunnah, mengingkari bid'ah dan ahli bid'ah. Kemudian terjadi padanya kekeliruan, tapi kekeliruannya bukan kekeliruan manhaj. Katakan kekeliruan uslub atau perbedaan perkara ijtihadiyah. Bukan kekeliruan manhaj, langsung ditahdzir dan lain-lain. Tuh, perkara ijtihadiyah dan lain-lain langsung masuk ke ranah tahdzir. Ini sebagian kaum hulu di dalam penerapan perkara tahdzir. Sebagian kaum yang satu hulu, yang satu mutamayyi', bergampang-gampangan. Orang yang udah sangat jelas penyimpangannya di usul, masih dibilang, nggak boleh, kita kan harus husnuzon sama orang. Tuh. Akhirnya memasukkan semua da'i, pokoknya semuanya salafi. Tuh, masukin hizbiyah jadi salafi, sufi jadi salafi. Semuanya dirangkul. Kalau kata saringannya dirobek-robek. Memasukkan semuanya ke dalam ranah ahlus sunnah. Padahal orang-orang yang udah jelas di luar ahlus sunnah. Ini keliru juga gak? Keliru juga. Jadi ada kadar yang proporsionalnya, ada kadar proporsionalnya. Ya? Laisa manhaj as-salaf huwa faqat al-kalam fi fulan wa 'allan. Bukanlah konsep salaf nih, bukanlah hanya membicarakan si fulan, si 'allan. Ya kan? Wa su'al hatta yuthbit annahu si 'allan. Bahasa Arab nih tentang orang yang kita ungkapkan dan kita nggak tahu namanya atau siapapun namanya, fulan atau 'allan. Tuh bahasa Arab tuh. Fulan kita sering dengar, 'allan jarang dengar ya. Iya. Bukan sialan. Pakai ain bahlul. Si 'allan. Ini ungkapan Arab untuk third subject. Untuk subjek ketiga. Ya. وسؤال حتى يثبت أنه سلفي حتى يثبت أمامك أنه سلفي. إذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويحرج عن فلان يعلق عن فلان. Tuh. Bukanlah salafi ketika duduk akhirnya merangsang syekh untuk berbicara tentang fulan. Tuh. Kadang syekhnya dipancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan si fulan? Bagaimana dengan si fulan yang berkata demikian? Tuh. Syekhnya dipancing. Kadang. Ya kan syekhnya juga suka diomelin akhirnya nih yang nanya-nanya demikian. Ustadznya kadang dipancing, ustadznya kadang kena lagi ngomongin demikian. Ya? Yujib ar-radd al-fulani علشان يثبت أنه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك إياها. هذا ما هو منهج السلف الذي قال لك إن هذا منهج السلف ترى غلطان. Loh. Ya, akhirnya memberikan sebuah jawaban atau bantahan ini itu, yang nanti bantahan dan hujah ini akan dibawakan kepada dia, kepada apa? Kepada penuntut ilmu yang ngaji sama itu atau kepada syekhnya. Akhirnya menjadi ribut di antara kedua. Ini yang dibilang sa'afiqah. Tuh, tukang ngeprok-ngeprokin orang ribut. Sa'afiqah. Tuh, ya. Demen kalau ada ulama ribut. Kalau dua-duanya ulama, dua-duanya di atas manhaj ahlus sunnah. Terjadi fitnah pada mereka, itu berarti range yang kau diam. Gak usah ikutan. Oke? Itu kau diam di situ. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, berkata, di dalam permasalahan yang terjadi di antara dua syekh, dia berkata, itu masalah kalian, bereskan. Hadhihi mushkilatkum, halluha.
Nggak ikut-ikutan. Karena dua-duanya jelas di atas manhaj yang hak. Terjadi fitnah di antara mereka, qadarullah, udah diam, itu benar. Tapi kalau orang yang memang di atas konsep yang berbeda, di atas ahlul bid'ah, menyerunya kepada bid'ah, diam dari bid'ah yang ada malah offense kepada ahlus sunnah. Nah ini sih baru deh, emang layak mereka. Ya. As-salaf ittiba' ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salaf hakikatnya adalah mengikuti konsep atau beragama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya. Ar-raddu fi mahalli, membantah pada tempatnya. Al-kalam fil jarh wa ta'dil fi mahalli, berbicara tentang jarh wa ta'dil pada tempatnya. Tuh. Al-qiyam bi amril ibadah was suluk wal manhaj fi mahalli, mendirikan bentuk ibadah, suluk, manner. Kemudian perkara-perkara manhaj itu pada tempatnya. Wa fi kulli syai'in lahu mahalluh. Dan setiap hal itu ada tempatnya masing-masing. Wa lahu mizanuh. Dan ada kadar masing-masing. Tuh, proporsional gak? Hah? Amma annak ta'arid as-salafiyah bihadhihi surah. Adapun apabila kau menampakkan salafiyah dengan bentuk ini, tibgha minan nas ma yunkiru alaik la wallah. Maka kau akan temukan para manusia justru mengingkarimu. Dan kau mengatasnamakan salafi. Ya? Anta syawwahta salafiyah. Dengan sikapmu ini kau justru bikin buram nama salaf. La wallah anta syawwahta salafiyah. Tidak demikian demi Allah. Sungguh engkau membuat buram nama salaf. Hadza ghalat, hadza ghalat. Ini salah, ini salah. Ya? As-salafiyah manhaj islah wa da'wah. Salafiyah adalah manhaj yang sifatnya islah, perbaikan, wa da'wah, dan da'wah. Illa yabqa annahu idza akhta'a al-insan 'ala tul yudammiruhu wa yukassiruhu. Orang yang mau apabila seseorang melakukan kesalahan langsung dihancurkan, dipatahkan, wa ma yukhallihi munsim yarji' fihi lil haqq, tidak diberikan kesempatan untuk menerima masukan dan kembali kepada hak. Hadza ma huwa salafi. Orang yang demikian pada hakikatnya bukan salafi. Wa in qala ana salafi, kalaupun ia ngaku-ngaku bahwasanya aku salafi, hadza ma huwa salafi. Yang kayak gini bukan salafi. As-salafiyah rahmah. Salafisme adalah bentuk rahmat. A'rif ba'da asyakhina, bahkan kita tahu sebagian masyayikh kita bisittah asyar sana, 16 tahun yunasih fil mukhalif, dia menasihati orang yang melakukan kekeliruan, wala yu'lin, dan dia tidak umumkan kekeliruannya, yakni tidak umumkan pengingkarannya. Hadza la ahad ya'lam anhu, tidak ada yang tahu. Rahmatan ma huwa ala tul yukassir, itu sebagai bentuk rahmatnya, tidaklah dia langsung mematahkannya. La 16 sana, bayangkan 16 tahun. Ini maksudnya pengalaman Syekh Rabi' menasihati Abul Fitan, bapaknya fitnah. Siapa? Abul Hasan Al-Ma'ribi. 16 tahun. Dinasehatin, dibawain tulisan. Abul Hasan. Kenapa? Pada dasarnya awalnya memang salah. Iya, usul. Kekeliruan yang dia sebutkan dibantah di luar. Tapi nggak disebut nama Abul Hasan Ma'ribi. Abul Hasan Ma'ribi. Kenapa? Kekeliruan disebarkan di aliran umum. Ininya sih harus di counter. Tanpa menyebutkan nama pelaku. Ntar dulu, pelakunya baru nasehatin pribadi. Kenapa? Masih di atas konsep sah. Nah, itu kalian lihat. Ini yang suka kalian bingung, oke? Kalau seseorang jelas dia berada di atas manhaj salaf, menyeru kepada sunnah, mengingkari bid'ah dan ahli bid'ah, kemudian dia menuliskan atau mengucapkan sesuatu yang menggelitik kalian, oke? Maka arahkan maknanya kepada asalnya dia, al-aslu ala sunnah, usulnya dia atas arahkan maknanya langsung. Dia punya hak untuk dihusnuzonin. Kenapa? Dia memperjuangkan dan menyeru sunnah, mengingkari bid'ah. Menyeru kepada tauhid, mengingkari syirik. Dia punya hak untuk dihusnuzonin. Oke? Tapi kalau seseorang jelas, dia berada di atas usul bid'ah, seringkali membenarkan bid'ah, membela bid'ah dan lain-lain, emang jelas begitu. Kemudian dia melakukan, mengucapkan kekeliruan yang lainnya, maka ingkari, udah emang jelas di atas usul yang beda. Oke? Nah, bid'ah lagi yang ada di zaman sekarang, yang pernah kalian dengar mungkin muwazanah. Pernah dengar? Nah, muwazanah ini adalah di mana kaum yang ngakunya salaf tapi mengingkari kewajiban pengingkaran, mengingkari kewajiban pengingkaran kepada bid'ah dan ahli bid'ah, bentuk bid'ah-bid'ah yang terjadi dan ahli bid'ah. Dan mereka bilang kalau mau mengingkari harus menyebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Tuh, akhirnya diamlah dari banyak penyimpangan. Ini muwazanah nih, ngaco lagi nih.
Oke? Tapi seringkali zohirnya seolah-olah dia ustadz sunnah juga. Tuh, zohirnya. Oke? Nah, tapi khianatnya muwazanah adalah seringkali mereka diam dari bid'ah justru. Diam dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, enggak mengingkarinya. Tapi justru dia offense sama orang-orang yang mengingkari ahli bid'ah. No. Paham nggak? Orang-orang yang jelas di atas sunnah, mengingkari bid'ah, mengingkari ahlinya, malah dia offense, dia nyerangnya ke sono. Tuh. Malah dia diam dari demonstrasi. Bid'ah nggak? Beda. Nggak ada di zaman salaf. Ya ada, cuma yang ngajarin Abdullah bin Sabah. Ya mau ngikutin sunnah dia lo. Iya kan? Itu beda, penyimpangan akidah tuh, mencela penguasa dan lain-lain. Kepada yang demikian ini dia diam, nggak mengingkari nih penyimpangan ini. Tapi kepada orang yang mengingkari mereka justru dia ofensif ke sini. Tuh. Ini khianatnya muwazanah tuh di situ. Pengkhianat mereka tuh. Udah mah diam dari penyimpangan mereka, yang ada malah offense kepada orang yang mengingkari penyimpangan. Mereka diam dari FPI, dari HTI, dari LDII, mereka diam, cari aman, nggak mau mengingkari. Udah. Tapi kepada orang yang berani mengingkarinya, malah dia offense. Wah, lebah loh. Muwazanah ini nusuk-nusuk ahlu sunnah dari belakang. Ketika ahlu sunnah menghadapi ahli syirik, ahli bid'ah, terus kita mempertaruhkan apa yang kita punya untuk mengingkari mereka. Mereka bukannya dorong kita, malah nusuk kita dari belakang. Itu muwazanah. Khianat mereka kepada ahlu sunnah itu di situ. Mengingkari kewajiban pengingkaran, oke, fair. Oke, misalnya mereka mau menyalahkan kita, tapi di waktu yang sama mereka pun mengingkari ahli bid'ah dan firqah ahli bid'ah ini, fair gak? Oke lah, fair lah. Tapi ternyata pengingkaran kesononya kagak ada, diem, cari aman. Udah. Yang ada justru mengingkari. Ini nusuk kita dari belakang gak? Itu fitnah muwazanah, hati-hati. Kalian akan lihat orang-orang yang ngobok-ngobok da'i, yang jelas menyeru kepada sunnah dan mengingkari bid'ah, dikobok-kobok terus. Nah, ketahuilah mereka, kalian kira ahlu sunnah, mereka tidak di atas jalur yang sama dengan kita. Coba difahami ya? Ya mungkin dia nggak maulidan, dia nggak tahlilan. Itulah salahnya kalian. Kalian mengira salafiyah tuh di situ doang. Bahwasanya salafi adalah kalau sholat goyang. Perkara furu yang kalian kira. Salafi adalah jenggotnya panjang. Salafi adalah nggak maulid, nggak tahlil. Bukan hanya perkara itu, salafiyah ini usul, konsep usul. Sudah difahami ya? Itu muwazanah, khianatnya muwazanah kepada ahlus sunnah. Dari zaman ke zaman, bukan baru sekarang, dari zaman ke zaman, fitnah-fitnah demikian. Ya? Kemudian kita lewat, tambahan dari Syekh itu kira-kira telah kita sampaikan. Oke? Poin intinya, masuk kepada sebab-sebab penyimpangan akidah dan manhajiyah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang asbab al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Sebab-sebab penyimpangan akidah dan penyimpangan manhaj. Ya.